Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Bagaimana, sudah siap kan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menguraikan konsep ASEAN secara historis, ekonomi, dan sosiologis, mengidentifikasi negara pemrakarsa ASEAN, dan menguraikan 10 negara anggota ASEAN. Sebelum itu, silakan untuk melakukan presensi kehadiran dengan cara men-scan QR Code yang telah disediakan, atau kalian juga dapat mengakses melalui Google Classroom ya. Peta konsep yang kita pelajari hari ini adalah konsep dan pengertian ASEAN, berdirinya ASEAN, letak ASEAN, negara pemrakarsa ASEAN, dan negara anggota ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan budaya. Secara historis, ASEAN terbentuk karena situasi Perang Dingin Amerika Serikat dengan Rusia yang membawa dampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi negara, sehingga negara-negara di Asia Tenggara berusaha membuat suatu wadah untuk menciptakan suasana aman dan damai di Asia Tenggara melalui ASEAN. ASEAN berdiri karena kesamaan geografis, kesamaan budaya, kesamaan sebagai negara yang pernah dijajah, kecuali negara Thailand ya. Secara ekonomi, ASEAN membawa banyak dampak bagi negara Asia Tenggara. Khususnya, tujuan utama kerjasama ASEAN adalah membentuk pasar dan produksi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Perwujudan kerjasama ekonomi dibentuk melalui MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk mewujudkan pembauran ekonomi di ASEAN. Dengan ASEAN, negara-negara anggota juga dapat melakukan kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral, tingkat regional maupun internasional. Secara sosiologi, ASEAN merupakan perwujudan interaksi sosial antar negara Asia Tenggara. Proses interaksi diwujudkan dari kerjasama ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Interaksi dalam bidang pendidikan misalnya melakukan program pertukaran pelajar antar negara. Dalam bidang kebudayaan, didirikan forum ASEAN Center of Humanitarian Assistance untuk membantu negara ASEAN yang terdampak bencana. Forum ini adalah perwujudan dari budaya gotong royong. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. ASEAN terletak di dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Ciri negara ASEAN, compact, berbentuk lingkaran, contohnya Kamboja, fragmented, berbentuk kepulauan terpisah, contohnya Indonesia, elongated, berbentuk memanjang, contohnya Vietnam, rotated, berbentuk kompleks dan beragam, terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Negara pemrakarsa ASEAN, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narcisco Ramos, Singapura oleh S. Rajaratnam, dan Thailand oleh Tanot Koma. Negara anggota ASEAN. Indonesia. Indonesia secara geografis terletak di benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Secara geologis terletak di deretan pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Indonesia beribu kota di Jakarta dengan bentuk negara republik, mata uang rupiah, kepala negara dan pemerintahan presiden, bahasa utama bahasa Indonesia dan bahasa lain adalah bahasa masing-masing suku atau daerah. Suku bangsa dengan penduduk terbanyak adalah suku Jawa. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan telah menjalin hubungan kerjasama, baik itu regional, bilateral, maupun internasional. Singapura beribu kota di Singapura, bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Bentuk pemerintahan republik dengan kepala negara, presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dan satu arah mata uang dolar Singapura. Singapura beriklim tropis, lembab, serta banyak turun hujan. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Tiongkok. Kemudian ada orang Melayu, India, dan sisanya suku bangsa lain. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor industri.
Kamboja. Kenapakan geografis menarik di Kamboja adalah adanya dataran lakustrine yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Secara geologis, Kamboja juga berada di lempeng Eurasia yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Flora fauna juga cukup beragam, belum lagi adanya daratan Tonle Sap yang memberikan dampak bagi kegiatan pertanian serta ekonomi warga Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh dengan pemerintahan Republik Komunis, kepala negara, presiden, dan bahasa Khmer dan Prancis. Myanmar. Myanmar beribu kota di Yangon dengan pemerintahan republik dan mata uang kyat. Myanmar Selatan beriklim tropis, dengan utara subtropis. Myanmar terletak di sekitar Khatulistiwa dan digambarkan memiliki iklim muson tropis. Terbentuk dari dua lipatan pegunungan di barat dan patahan blok di timur, sehingga membentuk pegunungan, dataran rendah, dan terdapat sungai, yaitu Sungai Salween. Myanmar terdiri atas etnis Burma, yaitu 72%, San 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi penting, karena 65% penduduk Myanmar adalah petani, dan industri berbasis pertanian juga dikembangkan. Sumber daya alam berasal dari pertanian dan sektor lain seperti perikanan dan tambang. Beras menjadi komoditas utama dari Myanmar. Myanmar juga menjalin kerjasama bilateral, regional, internasional, dan multilateral. Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok dengan bahasa Thai sebagai bahasa resmi, kemudian ada Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa suku. Agama Buddha adalah agama resmi, kemudian ada agama Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahan kerajaan konstitusional dengan kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Satuan mata uang Baht Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand berasal dari suku bangsa Thai dan sisanya orang Tiongkok, Melayu, dan Mongolia. Thailand beriklim tropis, perekonomian bergantung pada pertanian, beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi, wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam tambang. Malaysia. Malaysia beribu kota administratif di Putrajaya dan ekonomi di Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan mata uang ringgit. Malaysia memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki curah hujan tinggi. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan, sedangkan Malaysia Timur sempit dan berawa-rawa. Malaysia Barat terdiri atas 11 negara kesultanan yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Sedangkan Malaysia Timur terdiri atas 2 negara kesultanan yaitu Sabah dan Sarawak. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan sisanya orang Eurasia. Perekonomian bergantung pada pertanian, terdapat perkebunan karet yang hasilnya melimpah, minyak dan gas menjadi sektor ekspor. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Malaysia juga menjalin kerjasama internasional maupun regional. Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi dengan pemerintahan Republik Komunis, kepala negara ketua Dewan Negara, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utama Vietnam, agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Mata uang dong. Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah negara Indonesia. Vietnam secara etnis adalah homogen karena 90% penduduknya adalah orang Vietnam. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik, pertanian, dan juga perikanan maju. Vietnam merupakan salah satu negara ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-6 pada tahun 1998. Laos. Laos beribu kota di Vientiane dengan pemerintahan Republik Komunis.
rakyat bangsa Lao, bahasa resmi bahasa Lao, kemudian ada bahasa Prancis dan Inggris, kemudian mata uang KIP. Laos juga memiliki iklim tropis dengan musim hujan, kemarau, dan pancaroba. Laos merupakan negara pegunungan dengan pertanian sebagai sektor utama. Laos adalah negara yang tidak memiliki batas laut. Pusat perekonomian Laos ada di sepanjang Sungai Mekong. Laos juga menjalin kerjasama dengan negara lain melalui berbagai organisasi. Filipina. Letak geografis Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang diapit oleh Laut Filipina dan Laut Cina Selatan. Secara geologis, Filipina dilalui oleh sirkum pegunungan Pasifik yang menyebabkan wilayah Filipina didominasi oleh wilayah pegunungan. Ibu kota Filipina adalah Manila dengan mata uang peso, bahasa Tagalog, Inggris, dan juga Spanyol. Sumber daya yang menjadi keunggulan Filipina adalah tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Selain itu, Filipina juga memproduksi mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, dan juga serat. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam secara geologis tidak begitu besar dan lokasinya dibedakan menjadi dua, yaitu barat lebih didominasi oleh dataran rendah yang berawa dan utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dataran rendah yang cukup luas dan dialiri oleh berbagai sungai serta teluk. Ibu kota bandar Sri Begawan, mata uang dolar Brunei, pemerintahan bentuknya adalah kesultanan, kepala negara sultan, bahasa utama Melayu, suku bangsa Melayu. Brunei Darussalam kaya akan hasil alam berupa minyak bumi dan gas, sehingga dijuluki sebagai petrodolar. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN? Untuk itu, silakan untuk mengerjakan kuis. Silakan scan QR Code berikut ini untuk mengakses kuisis. Kalian juga dapat mengakses link melalui Google Classroom ya. Untuk menambah referensi, berikut adalah modul yang bisa kalian pelajari untuk memperluas wawasan. Dapat diakses melalui Google Classroom atau melakukan scan terhadap QR Code berikut. Baik, sekian penyampaian materi mengenai mengenal negara-negara ASEAN. Bagaimana? Sudah semakin paham kan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.